Bapak Ibu semuanya, SDN Terus Kecamatan Kabupaten Jombang. Mohon waktu pada hari ini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan penerapan atau pemahaman budaya positif di sekolah. Tugas dari modul 1.4 dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada modul ini, budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif sekolah? Mari kita pahami bersama sehingga nanti kita dapat mempraktikannya dalam pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Konsep inti budaya positif. Jadi sebelum lebih lanjut kita uraikan, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau perilaku maupun tindakan yang baik yang ada atau yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Konsep inti budaya positif nantinya akan kita pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita uraikan satu persatu materi berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah disinggung ya di waktu akreditasi itu. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya, paradigma apa yang dirubah dalam pendidikan kita sekarang, yaitu yang semula dari stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Contohnya adalah realita atau kebutuhan kita sama, itu stimulus respon, namun berubah menjadi teori kontrol, yaitu realitanya kebutuhan kita berbeda. Nah, ini hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada anak yang suka menggambar, ada yang suka menulis, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran kita berdiferensiasi itu artinya sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi seringkali di sekolah itu kita kan anak-anak melakukan pelanggaran, misalkan ramai waktu dijelaskan di kelas, kemudian ketika bel masuk tidak segera masuk, kemudian tidak memakai seragam lengkap pada waktu upacara dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita menanamkan keyakinan atau nasihat kepada anak-anak itu supaya sadar ya, dari diri mereka sendiri. Jadi akhirnya itu anak-anak itu kesadaran ya, berubah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti apa itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan kita ulas berikutnya. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka itu berubah bukan karena takut kepada bapak ibu guru, tetapi mau berubah karena dia ingin berubah dari hatinya sendiri. Itu ya. Itu makna dari disiplin positif. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang kita tanamkan untuk menciptakan disiplin positif tersebut. Contohnya, nah ini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Karena dalam satu kelas itu tak mungkin ada bermacam-macam perbedaan ya. Salah satunya yang paling menonjol adalah agama. Jadi kita lepas itu terlepas dari perbedaan tersebut. Contohnya nilai kebajikan, misalkan profil pelajar Pancasila. Nah ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak. Contoh misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita cuplik satu saja, misalkan itu. Dan kita ini kan sudah menanamkan anak-anak itu sholat berjamaah. Itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita didik anak-anak sholat berjamaah. Itu merupakan contoh nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar kita yang utama adalah sandang, pangan, dan papan. Ada kebutuhan dasar yang lain seperti rasa kasih sayang. Nah ini ketika kita menikah, ketika kita bergaul dengan sesama teman. Nah ini tentunya membutuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah ini rinciannya. Rincian dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Sudah disampaikan, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contohnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini apa hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini yang ketiga ini motivasi intrinsik. Yang dua di atas tadi adalah motivasi ekstrinsik. Itu kan karena dari luar. Dan hubungannya dengan peserta didik, dengan anak-anak. Kalau yang dari luar itu kan anak-anak itu berubah karena ketidaknyaman, karena hukum, takut hukum, ataupun mendapat imbalan. Nah itu misalkan diberi nilai yang baik, itu karena dorongan dari luar. Tapi kita berusaha menjadi, nah ini motivasi intrinsik. Ini mendorong anak-anak ini berperilaku karena adanya motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Dalam pembelajaran kita ini bisa menjadi
lima posisi kontrol, yaitu pertama menghukum, kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini jadi 5 posisi ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita kemudian memberikan hukuman atau konsekuensi pada anak-anak. Yang pertama, hukuman pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kita menjadi seorang penghukum. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Anak seakan-akan dihakimi gitu ya. Anak-anak dihakimi, jadi mereka akhirnya kecewa. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, contoh yang lain. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalimat yang kita sampaikan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalimat yang kita sampaikan pada anak ini sebagai manajer. Nah, jadi kita tidak menghukum anak, tidak menghakimi anak, sehingga anak itu tahu kesalahannya apa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi mereka validitas namanya, validitas kesalahan. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita memberikan solusi kepada anak didik kita supaya bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Tidak memakai atribut, maka bagaimana solusinya? Besok Senin Lusa akan memakai atribut yang lengkap. Ini manajer. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan di kelas ini contohnya. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita diusahakan itu berubah menjadi ini restitusi. Jadi kita dengan anak itu kita ajak berbicara baik-baik supaya mereka itu mau berubah, sehingga motivasi intrinsik mereka sendiri yang berubah. Posisi kontrol guru. Apakah aku? Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kita sebagai apa? Bapak Ibu, sebagai penghukum ya, kecewa atau membuat rasa bersalah ya. Nah, itu di depannya kita itu menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, ini. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Seakan-akan anak itu salah aja ya, untuk melakukan kesalahan. Berarti kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Karena tersebut membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita memberikan solusi kepada anak supaya dia berpikir ya, memiliki motivasi intrinsiknya dari mereka sendiri untuk memperbaiki dirinya dari kesalahannya. Ini sebagai manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai apa? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai penghukum ya. Nah, ini anak akan kita paksa ya. Ayolah. Jadi anak itu kita paksa menurut sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilai yang baik tadi, sifat-sifat atau perilaku yang baik yang kita tanamkan, yang kita sepakati bersama di kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak kita ajak berdiskusi bersama,
hal baik apa saja yang dapat kita tanamkan pada di kelas kita atau di sekolah kita. Ini kemudian anak-anak menempelkan hasil dari tulisannya itu, kemudian kita sepakati bersama menjadi keyakinan kelas. Dulu kan peraturan kelas ya, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sekarang itu anak-anak kita libatkan seperti itu paradigmanya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, karena itu tadi harapannya anak-anak itu bisa memunculkan motivasi intrinsik dari mereka sendiri ya. Jadi mereka berubah karena ingin menjadi pribadi yang baik, bukan karena takut oleh suatu hukuman. Ini contoh keyakinan kelas 6 ini yang sudah kita tempel ya. Nah, contohnya itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, itu anak-anak ada yang tidak mau melaksanakan tugas piket dan lain sebagainya. Jujur, saling tolong-menolong dan itu. Nah, terakhir kegiatan restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang kita jalankan guru bersama murid agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini kita terapkan biasanya ketika anak-anak itu melakukan satu kesalahan. Urutannya apa? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tapi sudah kita praktekkan tadi di kasus di atas ya. Itu. Menstabilkan identitas pertama yang tadi itu, bahwa anak itu harus tahu oh salahnya itu ini. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, maaf, untuk yang menstabilkan identitas itu kita tidak langsung menyalahkan siswa ya. Misalkan, maaf Pak, saya tidak memakai topi untuk pacaran. Tidak apa-apa. Jadi kita jawab seperti itu. Semua anak, semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu. Jadi tidak langsung menjustifikasi anak. Kemudian setelah hal tersebut, kemudian validasi tindakan yang salah, bahwasanya tindakan tersebut salah, tidak memakai topi, nah itu tindakan yang salah. Maka selanjutnya yang terakhir adalah kita itu menanyakan keyakinan ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang akan kamu lakukan. Nah, tadi anak akan timbul dari diri sendiri akan berubah memakai atribut yang ada. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan dulu di kelas 6 ya, kelas kita. Jadi anak kita ajak diskusi, ini sudah melakukan kesalahan, kemudian kita terapkan segitiga restitusi ini. Menutup, jadi penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipertemukan dalam standar nasional pendidikan kita. Jadi kesimpulannya paradigma pembelajaran sekarang sesuai dengan kurikulum merdeka, bahwa sana kita harus menjadi seorang posisi manajer ya, dengan tadi penerapan segitiga restitusi ketika anak-anak melakukan kesalahan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu diseminasi tugas saya di modul 1.4 ini. Semoga kita kedepannya dapat menjadi guru yang lebih baik, disenangi oleh anak-anak dan membawa kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.